lihat kan sendiri kan, gigi 3 aja masih bisa kayak gitu loh. Wah, kenapa ini crash guys? Waduh. Wah, ternyata di sini bisa crash juga. Buat ikutan berhenti gitu. Tapi coba gue bantu bentar ya. Halo everybody, balik lagi sama gue Nizar Renanda. Dan seperti yang kalian lihat, hari ini hari Minggu pagi. Masih jam berapa? Jam 5.48. Jam 6 aja belum. Sumpah terniat sekali. Ini terniat. Gue keluar pagi-pagi banget. Sebenarnya bukannya tanpa sebab. Jadi emang hari ini habis nganterin ibu negara kerja pagi. Kebetulan ya udah sekalian aja kan. San Mori lah. Tapi gue gak tahu ya jam segini emang udah ada yang keluar apa belum. Aduh, terniat sekali. Cuma kalau emang nanti ternyata sepi ya udah sih, nggak apa-apa, muter-muter sendiri aja juga enak kayaknya. Sekarang cuacanya alhamdulillah, walaupun nggak terang-terang banget tapi nggak mendung-mendung banget. Ya yang penting nggak hujan lah ya, nggak seperti minggu-minggu sebelumnya. Gue bersyukur banget dari hari Jumat udah nggak hujan. Dari Kamis malah di tempat gue nggak hujan sama sekali, bahkan siang aja panas. Hari Kamis, Jumat, Sabtu nggak hujan, cuman kemarin malam Minggu tuh sedikit gerimis aja, nggak lebat. Dan ini gue paling nggak jauh-jauh, paling cuma muter Antasari, paling jauh juga Senayan. Kita ya refreshing aja, karena udah lama banget gue nggak keluar Minggu pagi kayak gini. Motoran itu gue hampir nggak pernah sama sekali. Jadi gue bener-bener kayak ya Minggu di rumah. Kan gue tidur kan biasanya pulang dari naik kereta malam tuh. Ini biasa di pom bensin sini banyak yang kumpul nih. Ini masih tutup deh. Ya iyalah, jam 6 aja belum. Siapa yang mau kumpul jam segini ya enggak? Wah, tapi kok di sini? Oh, nanti kayak ada acara gitu ya di sini ya. Makanya dibatasin gitu. Ntar gue lihat lagi deh biar lebih jelas, putar balik. Mungkin gue akan membahas tentang apa aja kelebihan dan kekurangan gue mengendarai GSX-R 150 gue ini, aka GB, yang sering gue panggil GB, selama kurang lebih hampir 3 tahun ini. Just info aja, GB ini motor gue dari tahun 2018 keluarannya. Dia keluaran 2018. Dan gue itu bukan orang pertama yang megang ini motor. Orang yang pertama megang ini motor adalah justru om gue. Jadi dia itu ngoper ke gue karena mungkin dia udah gak kuat ya dengan riding posture yang kayak begini. Oke, langsung aja kita bahas dari kekurangannya dulu kali ya. Menurut gue jujur, after 3 tahun ini gue pakai GB, kelemahan atau kekurangan yang nomor 1 itu menurut gue ini starternya itu udah mulai angut-angutan atau udah mulai susah.
rada-rada susah gitu. Kalau buat dinyalain setiap pagi atau kalau dalam keadaan mesin dingin tuh susah banget buat dinyalain. Tapi kalau dia udah nyala mesinnya, udah gue pakai aktivitas kemana-mana gitu, buat dinyalain lagi tuh aman, nggak kenapa-napa. Tapi kalau lagi posisi udah lama gue matiin, itu susah banget buat dinyalainnya. Bahkan teknologinya Suzuki sendiri pun nggak mempan gitu, yang easy start itu loh, nggak mempan, tetap nggak mau nyala. Dan yang kedua itu adalah Suzuki ini setelah gue 3 tahun pakai ternyata boros. Kalau borosnya seberapa, ini mungkin gue bisa kasih lihat di info ini. Tuh, kelihatan nggak? 35,5 km per liter. 35. Ya, rata-rata segitu, 35,5 km per liter. Itu udah bener-bener bahan bakar gua paling irit ya segitu, karena gua pernah nyampe angka 34,7 km per liter, dan itu bener-bener boros banget. Ya mungkin kalau boros atau enggak balik lagi ke individualnya sendiri ya. Dan ketiga, ada lagi nggak ya? Ketiga oh ini, jadi kasusnya beberapa kali sering ada di motor gue, yaitu setiap baru gue mau nyalain motor nih, misalnya pagi-pagi, itu pasti kayak ada suara sedikit berisik gitu di motor gua, kayak bunyi di sektor mesinnya gitu, kayak bunyi yang mengganggu banget, annoying aja gitu kalau dengerin ya. Oke, lanjut. Kita langsung, kalau menurut gua kekurangannya udah nggak ada, kita bahas kelebihannya dulu aja kali ya. Jadi selain dia punya beberapa kekurangan yang tadi gue sebutin, GSX gue ini juga punya beberapa kelebihannya sendiri. Yang pertama, menurut gue, jujur pribadi ya, ini dia harga body partnya tuh lumayan murah ya, dibandingin sama kawannya di kelasnya dia di pabrikan yang lain. Bener-bener murah banget. Ini harga batok depan aja ini dia cuma 90 ribuan. Bahkan sini aja cuma 100 ribu berapa gitu, gue lupa. Bahkan full totally body kalau gue harus ganti, dia nggak nyampe sejuta. Bahkan 800 juga kayaknya, gue yakin nggak nyampe 800 ribu ya, nggak nyampe sama sekali. Jadi dia dari body partnya itu bener-bener murah. Gue udah buktiin sendiri. Yang kedua, kelebihannya dari GSX ini adalah, jujur menurut gue pribadi, ini dia build quality-nya nggak main-main. Gue suka banget sama build quality-nya. Gue ngomong ini karena bukan tanpa alasan. Gue selama 3 tahun pemakaian ini nggak sekali 2 kali jatuh, bahkan bisa 4 kali jatuh sepanjang 3 tahun pakai ini. Dan crash terparah gue itu, gue menghantam separator. Gue masih bersyukur alhamdulillah di situ, dimana gue nggak harus ganti segitiga, nggak harus ganti shock, karena gue ngerasain itu benturan gue lumayan kenceng gitu. Kalau nggak punya build quality yang menurut gue bagus ya, itu gue udah pasti ganti segitiga sih. Dan ketika gue kalau harus ganti segitiga, mending gue beli motor baru sekalian. Karena pasti walaupun segitiga ganti, segala macam ganti, feel naiknya tuh udah feel naikin motornya tuh udah beda, udah nggak sama lagi.
makanya mendingan gue ganti yang baru gitu. Ini Sensi masih sepi juga Sensi. Itu kelebihan yang kedua menurut gue dari build quality-nya Suzuki bener-bener ajib ya. Dan kelebihan yang ketiga apa ya? Kelebihan yang ketiga mungkin dari segi sektor mesinnya perlu diapresiasi. Gue jujur ini harus gue apresiasi dari sektor mesinnya. After gue 3 tahun gue make pun ini gue belum pernah turun mesin sama sekali. Belum pernah turun mesin, belum pernah harus bongkar yang gede gitu. Dan masih apa ya, masih kayak masih baru lah, bener-bener kayak nggak udah berkurang sama sekali gitu. Cuma namanya kekurangan yang tadi kan menurut gue salah satunya ada lagi ya, apa sih namanya tadi tuh, lupa kan tuh gue. Oh ini bengkel-bengkelnya tuh lumayan jarang gitu. Susah nemuin bengkel yang bener-bener proper buat Suzuki itu susah. Karena beberapa banyak dealer yang udah dibuka tuh udah pada tutup, malah ganti kayak Alfamart lah, tukang bubur lah, mie ayam lah, nasi goreng. Jadi untuk bengkel resminya sendiri ini menurut gua masih bener-bener kurang gitu. Gak kerasa ya udah nyampe sini lagi aja ya. Ternyata sepi-sepi aja ya sekitaran Sensi dan Antasari ini. Gue pikir bakal rame loh. Apa karena banyak yang pada keluar ini ya, keluar kota ya. Gue seneng banget kalau ngeliat motor yang keluar seminggu sekali itu. Karena dream bike gue kan R1M ya, atau minimal R6 yang baru ya. Dream bike, aminain aja dah dulu tuh. Lihat kan sendiri kan, gigi 3 aja masih bisa kayak gitu loh. Gigi 3 loh sampai 103. Bayangin aja, gigi 3 sampai 103 tuh. Itu pun gue belum nyampe limiter ya. Wah gila sih ini motor. Saat itu tertarik sama Yamaha R15 C3 ketimbang kayak CBR, bahkan Suzuki. Karena gue kita melihat Suzuki kan juga aneh gitu kan, kayak orang awam pada umumnya, kok matanya cuma satu gitu kan, yang lain daripada dua, matanya cuma satu. Wah kenapa ini crash guys? Waduh, wah ternyata di sini bisa crash juga. Waduh, kasihan masnya. Gue tuh kalau misalnya udah ada yang bantuin tuh jadi kagak enak gitu buat ikutan berhenti gitu. Tapi coba gue bantu bentar ya. Yuk lanjut lagi yuk. Jadi gimana ya, dia tuh tadi kayak ngindarin lubang gitu abangnya. Terus kayak ya udahlah, akhirnya itu tidak bisa terelakkan. Kasihan juga tadi abangnya shock gitu. Tapi nggak apa-apa, untung abangnya nggak luka-luka parah. Udah banyak yang bantuin juga tadi.
Jadi gue mau terlalu banyak bantu juga nggak enak gitu kan. Dan takutnya kan malah bikin macet ya. Karena gue jujur kalau seandainya ada kejadian kayak crash lah atau apa gitu di depan mata gue, benar-benar di depan mata gue langsung gitu, dan gue adalah orang di sekitarnya yang bisa memberikan pertolongan pertama, itu baru gue benar-benar total gitu. Cuman ketika kejadiannya adalah gue baru datang atau baru nyampe dan itu udah ada yang nolongin atau ibaratnya udah rame lah ya, itu gue gimana ya, kalau buat ikut campur tuh kayak bukannya segan atau nggak mau, bukan, tapi gue tuh kayak mikirnya tuh kayak gimana ya, kayak udah cara gue ngebantu adalah agar gue nggak usah nontonin, jadi biar nggak usah macet nih jalanan. Takutnya kan kalau orang-orang biasanya kepo kan, kenapa tuh, jadi udah ngeliatin satu, ntar dua orang ngeliatin, lama-lama numpuk di jalanan, mana jalanan sempit kan. Jadi gue ngeliat kondisi aja ketika kalau udah ada yang ngebantu si korban, ya udah kita cukup bantu biar menjaga lalu lintas tuh nggak macet gitu. Itu menurut gue jujur ya, karena ini mulai agak mendung ya, gue khawatir akan turun hujan. Sedangkan Gaby aja baru dicuci, nanti gue gondok. Jadi gue putusin buat balik aja, balik kanan. Soalnya juga sepi, sama aja. Ternyata gak rame-rame banget. Gue pikir bakal seru gitu, bakal rame. Oke, jadi gue memutuskan untuk pulang aja, karena gue juga sendirian, nggak rame-rame atau sama temen gitu. Mungkin kalau gue kondisinya bareng anak-anak yang lain atau punya barengan temen gitu, lama-lama enak gitu kan, jadi kita keliling-keliling dulu. Tapi kalau sendirian dan nggak rame, nggak bisa join kita. Nggak bisa nimbrung gitu, kita kan tim nimbrung doang ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampein kepada kalian. Mohon maaf banget kalau San Morinya hari ini agak garing. Cuman walaupun garing, ya kita masih bisa ada yang dibahas lah. Dan juga tadi ada salah satu kejadian yang gak mengenakan juga, dimana ngeliat ada crash juga. Tapi kita udah ikut, lumayan lah, seenggaknya kita nggak acuh banget gitu. Jadi ya terima kasih buat yang udah mau sempetin waktunya buat nontonin gua. Mohon maaf lagi sekali lagi kalau nggak apa namanya, nggak sesuai yang diharapkan. Tapi gue janji kedepannya kita akan cari yang lebih seru lagi, atau kita akan pergi ke tempat yang lebih seru-seru lagi. Oh iya, ngomong ke tempat yang lebih seru, gue ada agenda ini ya, mau ngasih video ketika gue pergi ke rumahnya Ele, temen gue di Lewiliang nanti. Tapi itu nantilah, dia masih minggu depan lagi nikahnya. Semoga dia lancar sampai hari H, kita doain tidak kekurangan satupun, dan semoga dia Ele dengan pasangannya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Udah gue doain tuh Le, dari sekarang tuh Le. Ya udah, mungkin segitu aja dari gua. Terima kasih sekali lagi. See you, bye bye.